Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Insani dengan NIM 2417 10802 dari Program Studi Pendidikan Jasmani kelas A angkatan 2024 di Universitas 19 November Kolaka. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu implementasi pendidikan kesehatan di sekolah untuk mewujudkan generasi sehat. Teman-teman sekalian, coba kita perhatikan di lingkungan sekitar kita. Masih banyak siswa yang kurang memperhatikan tentang kesehatannya, seperti jarang mencuci tangan, sering jajan sembarangan, kurangnya olahraga, bahkan kurang menjaga kebersihan lingkungan. Nah, hal-hal kecil seperti ini sebenarnya memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesehatan kita. Padahal kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas hidup dan keberhasilan belajar siswa. Siswa yang sehat tentunya akan lebih mudah konsentrasi, lebih aktif, dan lebih memiliki prestasi yang lebih baik. Oleh karena itu, melalui materi ini saya akan membahas secara mendalam tentang apa itu pendidikan kesehatan, mengapa pendidikan kesehatan penting di sekolah, bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya, setelah memahami materi yang saya bawa ini, kita semua dapat lebih sadar dan mampu menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, pengertian pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu agar dapat hidup sehat. Nah, secara sederhana, pendidikan kesehatan tidak hanya mengajarkan tentang teori kesehatan, tetapi juga menekankan pada perubahan perilaku. Artinya, siswa tidak hanya tahu mana yang sehat dan tidak sehat, tetapi juga mau dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya, siswa mengetahui bahwa mencuci tangan itu penting, namun pendidikan kesehatan yang baik akan mendorong siswa untuk benar-benar terbiasa mencuci tangan sebelum makan dan setelah beraktivitas. Nah, pendidikan kesehatan juga mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebersihan diri, pola makan, aktivitas fisik, hingga kesehatan mental. Dengan adanya pendidikan kesehatan, siswa diharapkan mampu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menghindari kebiasaan yang merugikan kesehatan, dan menerapkan pola hidup sehat secara mandiri. Baik, yang kedua ada tujuan pendidikan kesehatan di sekolah. Nah, pendidikan kesehatan di sekolah merupakan salah satu upaya yang sangat penting dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Nah, sekolah bukan hanya tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan akademik saja, tetapi juga tempat membentuk berbagai kebiasaan hidup yang baik, termasuk dalam hal kesehatan. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan memiliki beberapa tujuan utama. Nah, yang pertama ada meningkatkan pengetahuan siswa tentang kesehatan. Nah, tujuan pertama dari pendidikan kesehatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan siswa mengenai berbagai aspek kesehatan. Siswa diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh, serta menjaga kebersihan diri, pola makan yang sehat, pentingnya olahraga, serta menjaga kesehatan mental. Nah, tidak hanya itu, siswa juga dikenalkan dengan berbagai penyakit, penyebabnya, serta cara pencegahannya. Dengan pengetahuan ini, siswa tidak hanya memahami apa itu sehat, tetapi juga mengerti bagaimana cara mencapainya dan mempertahankannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengetahuan ini sangat penting karena akan menjadi dasar bagi siswa dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesehatan mereka di masa sekarang maupun di masa depan nanti. Baik, tujuan yang kedua
membentuk perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, selain meningkatkan pengetahuan, pendidikan kesehatan juga bertujuan untuk membentuk kebiasaan atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, PHBS merupakan perilaku yang bisa dilakukan secara sadar untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan. Contoh penerapan PHBS di sekolah yang pertama, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Yang keempat, menggunakan toilet dengan benar, tidak jajan sembarangan. Nah, melalui pembiasaan yang dilakukan setiap hari, siswa akan terbiasa hidup bersih dan sehat. Kebiasaan ini diharapkan tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga diterapkan di rumah dan lingkungan masyarakat. Tujuan yang ketiga, mencegah penyakit sejak dini. Nah, untuk mencegah berbagai penyakit sejak dini, dengan adanya pendidikan kesehatan, siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Misalnya, siswa yang terbiasa mencuci tangan akan terhindar dari penyakit seperti diare atau infeksi. Nah, siswa yang menjaga pola makan sehat akan terhindar dari masalah gizi seperti obesitas atau kekurangan nutrisi. Nah, karena obesitas itu juga sangat tidak baik dan kekurangan nutrisi juga itu tidak baik. Selain itu, pendidikan kesehatan juga membantu siswa memahami bahaya kebiasaan buruk seperti merokok, kurang olahraga, atau konsumsi makanan tidak sehat. Karena saya lihat sekarang ini siswa masih kecil sudah mulai merokok, mulai pintar merokok, dan itu sangat tidak baik untuk kesehatannya. Jadi saya rasa pendidikan kesehatan ini sangat penting. Nah, demikian resiko terkena penyakit dapat diminimalisir sejak usia sekolah. Yang keempat, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Nah, pendidikan kesehatan juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan sehat. Lingkungan yang sehat sangat mendukung proses belajar mengajar. Karena kalau lingkungan tidak sehat, terkadang siswa sangat sulit untuk belajar. Nah, sekolah yang sehat ditandai dengan lingkungan yang bersih dan bebas sampah, kesehatan air bersih, toilet bersih dan layak, kantin yang menyediakan makanan sehat, sirkulasi udara yang baik di dalam kelas dengan lingkungan yang sehat. Nah, siswa akan lebih merasa nyaman dan aman dalam belajar. Hal ini juga dapat mencegah penyebaran penyakit di lingkungan sekolah. Baik, adapun tujuan yang kelima, meningkatkan prestasi belajar siswa. Meningkatkan prestasi belajar siswa, kesehatan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemampuan belajar. Siswa yang sehat secara fisik akan memiliki energi yang cukup untuk mengikuti kegiatan belajar. Sementara itu, kesehatan mental yang baik akan membantu siswa lebih fokus, tenang, dan tidak mudah stres. Sebaliknya, siswa yang sering sakit atau mengalami gangguan kesehatan akan kesulitan mengikuti pelajaran, sehingga prestasi belajarnya dapat menurun. Nah, dengan adanya pendidikan kesehatan ini, diharapkan siswa dapat menjaga kondisi tubuh dan pikirannya tetap sehat, sehingga mampu belajar dengan normal dan mencapai prestasi yang lebih baik. Karena anak-anak jika dia belajar tetapi dia kurang sehat atau mentalnya kurang bagus, itu sangat sangat mempengaruhi proses belajarnya. Karena kadang susah diatur, kadang ada yang gelisah. Oke, baik, langsung saja ke materi selanjutnya. Baik, materi yang keempat ada pentingnya pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan di sekolah. Tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademik, tetapi juga pada pembentukan pola hidup yang sehat yang akan berdampak pada jangka panjang bagi kehidupan siswa. Nah, ada
Ada beberapa alasan mengapa pendidikan kesehatan sangat penting untuk diterapkan di sekolah. Yang pertama, masa sekolah adalah masa pembentukan kebiasaan di sekolah, khususnya pada usia anak-anak hingga remaja. Merupakan fase yang sangat penting dalam pembentukan kebiasaan dan karakter. Pada masa ini, siswa cenderung mudah menyerap informasi dan meniru perilaku yang mereka lihat dan pelajari di lingkungan sekitarnya. Melalui pendidikan kesehatan, siswa diajarkan kebiasaan hidup sehat sejak dini seperti mencuci tangan dengan benar, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan, mengonsumsi makanan bergizi, serta berolahraga secara rutin. Nah, kebiasaan-kebiasaan tersebut jika dilakukan secara terus-menerus akan tertanam dalam diri siswa dan menjadi bagian dari gaya hidup mereka hingga dewasa. Sebaliknya, jika sejak kecil tidak dibiasakan hidup sehat, maka akan sulit untuk mengubah kebiasaan tersebut di kemudian hari. Nah, yang kedua adalah mencegah berbagai penyakit. Pendidikan kesehatan juga sangat penting dalam upaya pencegahan penyakit. Banyak penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kurangnya kesadaran akan kebersihan seperti tidak mencuci tangan, jajan sembarangan, atau lingkungan yang kotor dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu dan infeksi saluran pernapasan, penyakit kulit, gangguan pencernaan. Nah, melalui pendidikan kesehatan, siswa diberikan pemahaman tentang penyebab penyakit serta cara pencegahannya. Mereka juga diajarkan pentingnya menjaga daya tahan tubuh melalui pola makan yang sehat, cukup istirahat, dan aktivitas fisik. Dengan pengetahuan tersebut, siswa dapat melindungi diri mereka sendiri serta membantu menjaga kesehatan lingkungan di sekitarnya. Hal ini tentunya sangat penting untuk mengurangi angka sakit di lingkungan sekolah. Baik, yang ketiga, mendukung proses belajar. Kesehatan memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberhasilan proses belajar. Siswa yang sehat secara fisik akan memiliki energi yang cukup untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Nah, selain itu, kesehatan mental juga sangat berpengaruh terhadap konsentrasi dan motivasi belajar siswa. Siswa yang merasa nyaman, tidak stres, dan memiliki kondisi psikologi yang baik akan mudah memahami pelajaran. Sebaliknya, siswa yang sering sakit, kelelahan, atau mengalami gangguan kesehatan akan kesulitan berkonsentrasi, mudah lelah, dan kurang aktif dalam pembelajaran. Hal ini tentunya akan berdampak pada hasil belajar mereka. Dengan adanya pendidikan kesehatan, siswa dapat memahami pentingnya menjaga kondisi tubuh dan pikiran agar tetap sehat, sehingga mereka dapat belajar secara optimal dan mencapai prestasi yang maksimal. Nah, baik, yang keempat, membentuk generasi yang berkualitas. Pendidikan kesehatan juga berperan penting dalam membentuk generasi yang berkualitas. Generasi yang sehat tidak hanya secara fisik, tetapi juga sehat secara mental dan sosial. Siswa yang memiliki kesehatan yang baik akan lebih percaya diri, memiliki semangat belajar yang tinggi, mampu berpikir jernih dan mengambil keputusan yang baik, memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Nah, generasi seperti inilah yang nantinya akan menjadi sumber daya manusia yang unggul dan mampu berkontribusi bagi bangsa dan negara. Sebaliknya, jika generasi muda memiliki tingkat kesehatan yang rendah, maka hal ini dapat menghambat pembangunan dan kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan menjadi investasi jangka panjang yang sangat penting. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu ruang lingkup pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan memiliki ruang lingkup yang luas karena mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, ada beberapa penjelasan ruang lingkup pendidikan kesehatan. Yang pertama ada kesehatan pribadi. Kesehatan pribadi merupakan dasar utama dalam pendidikan kesehatan.
Aspek ini berkaitan dengan keberhasilan dan perawatan diri setiap individu. Nah, siswa perlu dibiasakan untuk menjaga kebersihan tubuh dalam kehidupan sehari-hari, seperti mandi secara teratur minimal 2 kali sehari, menyikat gigi dengan benar, terutama setelah makan dan sebelum tidur, mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan dan setelah beraktivitas, memotong kuku secara rutin, menggunakan pakaian yang bersih. Kebersihan diri sangat penting karena tubuh yang tidak terjaga kebersihannya dapat menjadi tempat berkembangnya kuman dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Nah, selain itu, menjaga kesehatan pribadi juga dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam berinteraksi dengan orang lain. Melalui pendidikan kesehatan, siswa tidak hanya mengetahui pentingnya kebersihan diri, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada kesehatan lingkungan. Selain kesehatan pribadi, lingkungan juga memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan. Lingkungan yang bersih dan sehat akan mendukung kehidupan yang sehat, sedangkan lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber penyakit di lingkungan sekolah. Nah, siswa diajarkan untuk menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti atau piket kelas, menjaga kebersihan toilet, dan menjaga kebersihan halaman sekolah. Nah, lingkungan yang tidak terjaga kebersihannya dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti demam berdarah, diare, atau infeksi lainnya. Nah, oleh karena itu, kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan harus ditanamkan sejak dini. Pendidikan kesehatan juga mengajarkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah. Baik, aspek yang ketiga ada gizi dan makanan sehat. Makanan yang dikonsumsi setiap hari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan tubuh. Siswa perlu memahami konsep gizi seimbang, yaitu mengonsumsi makanan dengan komposisi yang tepat, seperti karbohidrat sebagai sumber energi protein untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, vitamin dan mineral untuk menjaga fungsi tubuh. Yang ketiga, lemak dalam jumlah yang cukup sebagai cadangan energi. Nah, selain itu, siswa juga perlu diedukasi untuk yang pertama mengonsumsi sayur dan buah secara rutin, menghindari makanan cepat saji atau makanan tinggi gula dan lemak, tidak jajan sembarangan di lingkungan yang kurang higienis, serta minum air putih yang cukup setiap hari. Nah, dengan pengetahuan ini, siswa dapat memilih makanan yang sehat dan bergizi, sehingga dapat mendukung kesehatan dan aktivitas mereka sehari-hari. Baik, yang keempat ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik atau olahraga merupakan bagian penting dari pendidikan kesehatan. Tubuh manusia membutuhkan gerakan agar tetap sehat dan bugar. Melalui pendidikan kesehatan, siswa diajarkan pentingnya melakukan aktivitas fisik secara rutin, seperti olahraga ringan, seperti jalan kaki atau bersepeda, mengikuti pelajaran pendidikan jasmani di sekolah, bermain aktif bersama teman-teman. Manfaat aktivitas fisiknya ada meningkatkan kebugaran dan daya tahan tubuh, melancarkan peredaran darah, mengurangi resiko penyakit, meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar. Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan di dalam tubuh, seperti ada obesitas dan menurunnya kebugaran tubuh. Oleh karena itu, siswa perlu dibiasakan untuk aktif bergerak setiap hari. Baik, yang kelima ada kesehatan mental. Nah, selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga merupakan bagian penting dalam pendidikan kesehatan. Nah, kesehatan mental berkaitan dengan kondisi emosional, psikologis, dan sosial seseorang. Nah, siswa perlu memahami cara menjaga kesehatan mental seperti mengelola stres dengan baik, mengontrol emosi, berpikir positif, dan menjalin hubungan sosial yang baik dengan teman dan guru.
tidak mudah terpengaruh oleh tekanan lingkungan. Kesehatan mental yang baik akan membantu siswa merasa lebih tenang, percaya diri, dan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Nah, sebaliknya, jika kesehatan mental terganggu, siswa dapat mengalami kesulitan belajar, kurangnya percaya diri, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, oleh karena itu, pendidikan kesehatan juga harus memperhatikan aspek mental agar siswa dapat berkembang secara menyeluruh, baik secara fisik maupun secara psikologis. Baik, selanjutnya ada peran berbagai pihak. Keberhasilan pendidikan kesehatan tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga melibatkan berbagai pihak. Yang pertama, guru, memberikan edukasi dan menjadi contoh dalam menerapkan hidup sehat. Yang kedua, ada siswa, menerapkan kebiasaan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada orang tua, mendukung dan membiasakan pola hidup sehat di rumah. Yang keempat, ada tenaga kesehatan seperti puskesmas yang memberikan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan. Nah, materi selanjutnya lagi ada contoh implementasi nyata. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang pertama, program cuci tangan bersama, Jumat bersih, senam pagi bersama, serta pemeriksaan kesehatan rutin dan kantin sehat. Baik, selanjutnya ada tantangan dan solusi. Tantangannya yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran siswa. Yang kedua, fasilitas yang belum memadai. Dan yang ketiga, kebiasaan hidup tidak sehat. Nah, adapun solusinya, edukasi secara terus-menerus, dukungan dari semua pihak, dan yang ketiga, penyediaan fasilitas yang memadai. Baik, itu saja materi dari saya. Adapun kesimpulannya, pendidikan kesehatan di sekolah merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Implementasi pendidikan kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh melalui pembelajaran, pembiasaan, serta dukungan dari berbagai pihak. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk menerapkan pola hidup sehat, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Baik, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.